Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih berada dalam studi kita tentang surat kepada jemaat di Roma, surat pembenaran. Dalam bagian kedua yang dimulai dari pasal 9, kita telah tiba di pasal 10, dan masih ada juga pasal 11. Bagian pertama dimulai dari pasal 1 sampai 8, ini adalah bagian doktrinal. Bagian kedua mencakup pasal 9 sampai 11, dan ini adalah bagian yang berisikan pembagian zaman-zaman. Lalu dari pasal 12 sampai 15 berbicara tentang bagian yang bersifat praktik, kemudian sapaan dan salam di akhir surat ini. Jika Tuhan berkenan, kita akan mempelajari pasal 10 dari bagian yang berisikan pembagian zaman-zaman juga dalam surat kepada jemaat di Roma. Saya berharap Anda membawa Alkitab dan membuka pasal 10 dan mengikuti kami dalam studi ini, dan jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun permintaan, kirimkanlah pada kami, Anda dan pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami terima. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya ingin tahu pendahuluan awal tentang pasal 10, tentang konteks umum dari pasal ke-10 ini. Pasal 9, 10, dan 11 seperti yang Anda katakan adalah satu kesatuan. Dengan perbedaan bahwa pasal 9 berbicara tentang masa lalu Israel. Pasal 10 berbicara tentang masa kini mereka, pasal 11 berbicara tentang masa depan mereka. Di dalam ketiga pasal ini ia memulai dengan kesan yang baik terhadap umat ini. Ia berbicara tentang hak istimewa mereka dalam pasal 9, pasal 10 ia berdoa bagi mereka. Pasal 11 ia percaya akan masa depan mereka. Namun di sepanjang waktu, ia merasakan sebuah kesan yang baik. Duka cita yang mendalam terdapat di dalam pasal 9 yang telah kita lihat sampai pasal terakhir. Itu karena adanya perpaduan antara hak istimewa yang luar biasa yang diberikan kepada mereka, namun dengan radikalitas yang penuh kebencian yang membedakan mereka. Jadi ketika Kristus datang, mereka menolaknya. Itu membuatnya berbicara mengenai duka cita yang mendalam di hatinya dan juga kepedihan yang tidak kunjung berhenti. Dalam pasal 10 juga ada sebuah campuran. Sang Rasul mengalami rasa sakit demi mereka, karena mereka cemburu dan hal ini bagus serta patut dipuji. Namun sayangnya mereka kekurangan pengertian, atau mempunyai semangat tapi tidak didasari pengertian. Sayangnya juga kita melihat begitu banyak orang yang memiliki kecemburuan, tetapi tidak memiliki dasar. Dan ini membuat Rasul Paulus berkata bahwa keinginan hatiku dan doaku kepada Allah bagi Israel adalah agar mereka semua diselamatkan. Dan ia menyebut banyak alasan hal tersebut. Dan ia berbicara seperti telah saya tunjukkan dalam pasal ini tentang kondisi saat ini dari bangsa ini. Tentang status mereka selama ini antara penolakan mereka di masa lalu dan penerimaan mereka di masa mendatang. Lalu pasal 9 berbicara tentang masa lalu bangsa ini, Ya. Israel pada masa lalu. Pasal yang dipelajari hari ini berbicara tentang masa kini bangsa ini dalam penolakan mereka. Ya. Lalu pasal 11 berbicara tentang masa depan dari bangsa ini, ketika Tuhan menuntunnya ke dalam masa kesusahan besar dan memulihkannya dengan pertobatan yang sepenuh hati untuk memerintah atas mereka selama Benar. milenium. Pasal 10 saya akan membaca 10 ayat pertama. Ia berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, Israel, diselamatkan. Sebab aku memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya.
Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Kristus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami benarkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apakah topik dari doa Sang Rasul mulai dari ayat 1, Saudara Yosef? Apakah topik doanya bagi Israel? Itu adalah permintaan yang terpenting bagi siapapun atau kelompok manusia manapun. Apakah hal yang terpenting? Bagi siapapun atau kelompok manusia manapun, itu adalah keselamatan. Keinginan hatiku dan doaku kepada Allah bagi Israel adalah agar mereka diselamatkan. Ia meminta agar mereka diselamatkan. Ia meminta agar mereka mengetahui kebenaran yang ditawarkan kepada mereka secara cuma-cuma. Inilah topik kitab Roma seperti yang sudah kita pahami sebelumnya. Di sini ia berkata bahwa mereka mempunyai semangat tetapi tanpa pengertian yang benar. Apakah gaya ini umum terjadi sampai zaman kini? Semangat di dalam banyak hati tanpa pengertian. Penulis yang sama, Rasul Paulus yang dulunya adalah Saulus dari Tarsus, mempunyai semangat tetapi tanpa pengertian. Dulu ia ingin melakukan banyak hal menentang nama Yesus orang Nazaret sampai Tuhan menjumpai dia dan mengubah dia. Saya pikir ada terlalu banyak orang, secara pribadi saya mengenal banyak orang yang semangat menentang Kristus. Mereka membenci Kristus, tidak menyukai Kristus. Namun Tuhan menjumpai mereka lewat berbagai cara dan mengubah mereka menjadi kebalikannya sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Kristus. Dan tiada yang dapat memisahkan memisahkan mereka dari dia sama sekali. Sayangnya ini terjadi berulang kali, namun syukur kepada Allah, kasih karunia Allah banyak kali melampaui persaingan manusia dan mengubahnya menjadi kekasih Allah. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Mohon komentar Anda. Di mana ia berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, ini yang pertama. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, ini yang kedua. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, ini yang ketiga. Apakah arti pertama? Yaitu, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka tidak mengenal standar-standar yang tinggi dalam kebenaran Allah. Pemikiran mereka sama seperti Anda dan saya. Dalam Mazmur 50, Tuhan mengharik si jahat dengan berkata, engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Selama engkau dapat melihat tikatanku dengan baik, maka aku pikir Tuhan juga melihatku baik. Saya pikir standar-standar Allah sama seperti kamu dan saya dan orang-orang lainnya. Karena mereka tidak memahami kebenaran Allah, mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri sehingga mereka tidak tahu bahwa perbuatan-perbuatan kebenaran mereka sendiri seperti yang Nabi Yesaya katakan, seperti kain kotor dan kain lap. Dapatkah kamu berdiri di hadapan seorang raja besar dengan mengenakan pakaian yang compang-camping? Mustahil. Siapa yang akan izinkan kamu masuk ke hadapan seorang raja besar dengan pakaian compang-camping seperti itu? Ini tentu saja lebih mudah daripada berdiri di hadapan Allah dengan kebenaranmu. Mereka tidak mengerti tingkat kebenaran Allah yang sangat tinggi. Atau mereka memahami bahwa kebenaran mereka yang mereka pikir sebagai kebenaran hanyalah sekedar kain kotor. Mereka mengingatkan saya tentang kisah yang diceritakan oleh Kristus, laki-laki yang masuk ke pesta perkawinan tanpa mengenakan pakaian pesta. Apa yang salah dengan pakaianku? Ini bagus. Itu bagus di matamu. Namun di mata Allah itu kotor. Anda tidak bisa bertahan dengan mengenakan itu di hadapan Allah. Karena itu, mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Seolah-olah Tuhan tidak memintamu untuk melakukan kebenaran. Hukum Taurat memerintahkanmu untuk melakukannya, namun hari ini yang berimu kebenaran dan semua yang tuntut darimu adalah tunduk. Sayangnya mereka begitu angkuh sehingga ketika kebenaran cuma-cuma yang ditawarkan kepada mereka, mereka menolaknya. Ia berkata sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Apa arti dari kegenapan hukum Taurat? Apakah Kristus untuk kebenaran? Stasiun terakhir dalam kereta hukum Taurat akan menurunkanmu pada Kristus. Yaitu, hukum Taurat tidak akan memberimu keselamatan. Kita mengetahui ini selama mempelajari surat ini dan kita tahu bahwa lewat hukum Taurat kita mengenal dosa. Namun pada faktanya hukum Taurat mempunyai sebuah pelayanan dan sebuah manfaat besar. Bahwa akan menuntunmu ke akhir dari dirimu sendiri sehingga Anda berseru memohon belas kasihan dari Allah.
Untuk punya hasrat kepada seorang yang dapat menyelamatkan, sehingga ketika Kristus datang, Anda dapat berkata, "Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah memberikan kami jalan keluarnya. Tetapi sayangnya, jika aku tidak memahami tingginya, tingkat kekudusan Allah dan betapa aku tidak memiliki kebenaran di dalamku sama sekali, dan bahwa perbuatan kebenaranku itu kotor, dan ketika kebenaran sampai kepadaku, aku menolaknya. Walau kegenapan hukum Taurat adalah Kristus untuk kebenaran bagi setiap orang percaya." Atau dalam bahasa Galatia 3 ketika ia berkata, "Jadi hukum Taurat adalah penuntun untuk membawa kita kepada Kristus." Anda menyinggung sebuah analogi sebelumnya di episode-episode yang lalu. Hukum Taurat bagaikan alat sinar X yang Benar. mengenali apa yang salah denganku sehingga hal Benar. itu menuntunku untuk pergi ke dokter. Benar. Di sini hukum Taurat mendeteksi kesalahan kita untuk membawa kita kepada Kristus. Sang tabib agung. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 5 dan ayat 6 dari pasal 10, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Tolong jelaskan tentang kebenaran karena hukum Taurat dan kebenaran karena iman. Mohon jelaskan kedua jenis kebenaran ini dan perbedaan di antara keduanya. Kami ingat dalam Filipi 3, Paulus berkata, "Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, yang aku patuhi dan banggakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang, kuanggap rugi karena Kristus. Aku tidak dapat mematuhi kebenaran ini, tetapi sekarang aku memiliki sejenis kebenaran yang lebih mulia dan lebih unggul. Saya bisa mengatakan dengan sederhana, bahwa kebenaran karena hukum Taurat dituntut dari orang Yahudi oleh Allah. Sementara kebenaran karena iman ditawarkan oleh Allah kepada semua bangsa. Saya pikir ia menuntut hal itu dari orang Yahudi sebagai sebuah contoh tentang manusia. Jadi kegagalan orang-orang Yahudi berarti bahwa semua orang telah gagal. Dan itulah yang terjadi. Jadi ketika ia menawarkan kebenaran, ia tidak menawarkan kepada orang Yahudi saja, melainkan kepada semua bangsa di dunia. Kebenaran pertama adalah kebenaran hukum Taurat yang dibuat menjadi kebenaran pribadi. Aku sudah berhasil. Yang kedua, aku memperolehnya dari Allah yang memberikannya kepadaku sebagai karunia yang pernah kita bahas dalam pasal 5, kelimpahan kasih karunia dan hadiah atau pemberian kebenaran. Saya dapat berkata bahwa kebenaran yang kubuat yang bukan kebenaran pada faktanya menuntun pada kesombongan. Itulah yang terjadi dengan semua orang yang agamawi. Anda akan menemukan di dalam mereka sesuatu yang dibenci Allah, yaitu kesombongan. Sementara kebenaran yang saya peroleh dari Allah itu adalah sebuah karunia yang cuma-cuma yang menuntun kita untuk memuliakan Allah. Jadi Anda dapati orang percaya yang menerima kebenaran. Selalu muliakan Allah untuk kebenaran itu karena ia tahu bahwa di dalam dirinya ia sama sekali tidak lebih baik daripada siapapun, tetapi ia sama saja seperti orang-orang lainnya. Mengenai kebenaran karena iman, ia berkata, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Apakah arti dari naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau turun ke jurang maut untuk membawa Kristus naik? Ini adalah sebuah kutipan dari Ulangan 30. Ini akan digenapi di masa depan. Namun di sini ia sedang menerapkan prinsipnya saja. Jadi ia berkata bahwa firman kebenaran karena iman. Jangan katakan siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Karena pada faktanya, tidak seorang pun dari kita dapat naik ke surga untuk membawa Yesus turun. Namun Kristus turun dengan rela hati. Bapalah yang mengutus dia. Namun ketika Allah mengutus Kristus, apakah yang manusia lakukan kepadanya? Sedihnya mereka membencinya. Akibatnya adalah bahwa mereka menyalibkan dia. Tetapi ini bukan untuk menghancurkan rencana Allah. Sebenarnya ini mencapai rencana Allah. Karena membunuh Kristus, kematian Kristus adalah tujuan dari kedatangannya. Dan oleh kematiannya, ia mengadakan keselamatan. Tetapi ada sebuah masalah. Kristus mati, siapakah yang akan membangkitkan dia dari kematian? Begitu juga firman kebenaran karena iman. Jangan katakan siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati.
Karena itu yang telah Allah lakukan. Ini bukan hanya di atas kuasa manusia, tetapi juga di atas imajinasi mereka. Dan mereka tidak dapat membuat Kristus turun dan mereka tidak membayangkannya. Dan mereka tidak dapat membangkitkan Kristus ataupun membayangkannya. Namun inilah yang telah Allah lakukan. Ia mengutus Kristus. Kristus mati di atas kayu salib. Kristus telah bangkit dari kematian. Jadi kita dapat memberitakan kabar baik tentang kebenaran kepada semua yang percaya. Lalu ia menuntut dari iman kita. Ia Benar. berkata jangan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Karena Kristus turun dan setelah ia turun, ia mati dan dikuburkan dan bangkit dari kematian. Kita hanya perlu percaya dan di sini kita memperoleh kebenaran. Seakan-akan perbuatan itu perbuatan Allah. Dan aku harus percaya bahwa Allah telah melakukannya. Itu saja. Benar. Ketika ia berkata firman itu dekat kepadamu, itulah firman yang kami beritahukan. Dan ia memberitahu kita tentang jalan iman atau jalan penerimaan, bahwa jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Apakah ini satu-satunya jalan iman? Iman yang abstrak? Benar. Saya tidak akan mengubah firman Allah. Ini adalah firman Allah. Dari situ kita menyimpulkan dua hal. Pertama, sederhananya, jalan keselamatan, yaitu Anda ingin diselamatkan. Apa yang harus aku lakukan? Jangan pergi ke surga atau turun ke neraka. Jangan pergi ke Yerusalem ataupun Roma. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Firman itu dekat denganmu. Namun yang kedua, dalam ayat ini, siapakah Kristus bagimu? Siapakah Kristus bagimu dan di mata Allah? Bagiku, ia adalah Tuhan. Jika Anda mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, jika ia lebih kecil daripada yang Anda lihat, ia bukanlah Tuhan, tapi hanya seorang nabi atau orang baik. Ini tidak akan menyelamatkanmu. Kedua, siapa Kristus di mata Allah? Bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian. Ini mencakup juga bahwa Allah telah menerima karyanya. Ia telah mati di kayu salib dan dikuburkan, tapi karena Allah berkenan pada karyanya, ia membangkitkan dia dari kematian. Ketika Anda percaya pada sosok hebat ini bahwa ia adalah Tuhan, ketika Anda percaya pada karya sempurnanya yang memuaskan Allah, jika Anda percaya pada kebesaran pribadinya dan kebesaran karyanya, Anda akan diselamatkan. Saya ingin mengatakan bahwa iman adalah mempercayai. Aku percaya apa yang Allah katakan tentangku dan apa yang Allah katakan tentang dirinya sendiri. Allah berkata tentangku bahwa aku rusak dan aku membutuhkan seorang juru selamat. Ia berkata tentang dirinya bahwa ia menyerahkan anaknya yang tunggal untukku. Ia berkata tentang anaknya bahwa ia di kayu salib adalah satu-satunya jalan keselamatan. Bila aku mengakui dengan mulutku dan percaya dengan hatiku, aku akan diselamatkan. Ini adalah sebuah fakta ganda. Kebesaran pribadinya karena ia adalah Tuhan. Kebesaran karyanya sehingga Allah membangkitkan dia dari kematian. Setelah itu ia berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ia juga mengatakan lagi bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tapi bukannya membicarakan tentang keselamatan, ia berkata Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Banyak orang melihat bahwa firman satu Tuhan untuk semua orang hanya menunjukkan bahwa orang Yahudi dan Yunani adalah milik Allah, Allah pencipta semuanya. Atau apakah ini berkaitan dengan penebusan dan keselamatan? Saya pikir satu Tuhan untuk semua orang artinya Kristus. Jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, lalu mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, sangatlah penting. Lalu ia berkata bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya senang bahwa dua kali dalam ayat-ayat yang Anda baca sekarang, keduanya ia berkata dalam ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Dan sekali lagi dalam ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, betapa mudahnya untuk diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini benarkah? Tentu saja benar. Apakah hal ini telah dicoba? Ya. Siapa yang telah mencobanya? Seorang pembunuh penjahat di atas kayu salib. Apa yang telah ia lakukan kecuali berkata, oh Tuhan, Ingatlah ketika akan engkau aku. datang dalam kerajaanmu. Ia menjawabnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada dengan aku di dalam Firdaus. Begitu sederhana, harga yang dibayar oleh seorang yang bukan kamu. Kamu hanya perlu menerima karunia iman. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam ayat 14 ia berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru jika tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya jika tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar jika tidak memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika tidak ada yang diutus? Seperti tertulis, betapa indahnya kedatangan yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Maukah Anda menjelaskan kedua ayat ini? Mohon penjelasan Anda, Saudara Yosef, karena keduanya mengulangi pertanyaan-pertanyaan tentang mereka. Ayat 13 membuat menjadi sangat sederhana dan berkata sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun dalam fakta yang mudah, sederhana dan jelas ini, Sang Rasul memunculkan 4 pertanyaan beruntun. Ia berkata, oke, mereka akan berseru, tetapi bagaimana mereka dapat berseru pada seseorang yang kepadanya mereka tidak percaya? Misalnya, jika mereka tidak percaya pada Kristus, bagaimana mereka akan berseru padanya? Lalu sebelum mereka percaya akan Kristus, bagaimana mereka dapat percaya pada seseorang yang belum pernah mereka dengar? Jika aku tidak mendengar tentang Kristus, maka bagaimana aku dapat percaya kepadanya? Bagaimana mereka bisa mendengar tanpa ada orang yang memberitakannya? Pada dasarnya itu jika ada seorang yang memberitakannya. Lalu bagaimana mereka akan mendengar? Dan bagaimana mereka akan memberitakan kalau mereka tidak diutus? Seolah-olah dengan pertanyaan-pertanyaan ini mundur sampai kembali kepada Allah. Siapa yang akan menyelamatkan? Barang siapa yang berseru pada nama Tuhan. Namun faktor mendasarnya adalah Allah yang mengutus para pemberita firman. Para pemberita firman memberitakan nama Kristus. Barang siapa mendengar percaya kepada nama Kristus, ketika ia percaya dan barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi ia sudah mengatakan kepada kita betapa indahnya kedatangan yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Apa yang dikandung perkataan ini bagi kita, semangat dan dorongan kepada para pemberita firman dan penginjil? Mengandung kebenaran yang sangat indah, khususnya jika kita membacanya menurut bahasa asli dari kitab Yesaya. Itu datang dalam makna tunggal dan arti dari betapa indahnya kedatangan yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Siapakah itu? Ia adalah satu pribadi yang dikatakan dalam Efesus 2 dan ia datang serta memberitakan firman damai sejahtera kepadamu. Namun orang ini yang adalah Kristus, setelah ia mati dan bangkit serta naik ke surga, ia mengutus para pemberita firman. Dan betapa indahnya kedatangan yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Sudah cukup bahwa mereka berjalan mengikuti jejak langkah Kristus. Sudah cukup bahwa mereka mengerjakan pekerjaan yang sama jenisnya dengan pekerjaan Kristus ketika ia ada di atas bumi. Ayat 15 sangat menyemangati. Ayat 16 mempunyai beberapa problem, tetapi tidak semua mereka menaati Injil. Lalu ia memberi apa yang Yesaya katakan. Saya pikir itu bukan berarti ia sekedar memberikan semangat. Karena diutus oleh Kristus, maka aku akan memberikan firman. Jika aku tidak mendapat hasil 100%, mungkin aku tertekan. Namun di sini ia berkata tidak. Ada orang-orang yang akan memperoleh manfaat dari hal ini, tapi tidak semua orang. Ketika seorang menerima dan orang lain menolak, aku tahu dari firman Tuhan bahwa hal ini akan terjadi, jadi aku tidak akan terkejut. Ketika aku menemukan orang banyak yang mendengarkanku tidak percaya sepenuhnya kepada Kristus. Ini tidak akan buatku risau karena Alkitab berkata, Yesaya berkata, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa arti kata perkataan iman dan berita? Sebuah peranan besar dalam mengubah jiwa-jiwa dan membelokkan mereka kembali kepada Tuhan. Ketika orang mendengar firman kebenaran Injil, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, ketika kamu mendengar firman itu, kamu menerimanya bukan sebagai perkataan manusia. Itu bukan Paulus atau Silas yang mengatakannya, tetapi kamu menerima firman ini sebagai firman Allah. Substansi yang menuntun orang untuk mengenal keselamatan dan juru selamat adalah firman Allah. Alkitab berkata tentang firman yang hidup dan efektif, dan lebih tajam daripada setiap pedang bermata dua. Apa yang terjadi ketika firman yang diencerkan dan pandangan-pandangan manusia ditambahkan selama firman itu diberitakan, perasaan-perasaan selama pemberitaannya, sehingga firman disampaikan, tetapi ditambahkan kepadanya berbagai cerita, perasaan, filosofi, pandangan manusia. Bagaimana pengaruhnya? Rasul Paulus berkata, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Dan Rasul Paulus berkata, inginkanlah air susu yang murni dari firman. Kita tahu bahwa para penjual susu menipu dengan cara apa? Mereka tidak menambahkan racun, tetapi mereka menambahkan air. Mereka mengencerkan lemak susu itu. Seharusnya kita menawarkan firman dalam kesederhanaannya, sebagaimana adanya. Dan itu mempunyai efek yang luar biasa. Bukankah firmanku seperti api?
Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu, tawarkanlah firman dan percayalah bahwa Allah mengawasi firman-Nya untuk menggenapinya. Ini penyemangat bagi kita dan bagi semua yang menawarkan firman bahwa firman itu sendiri tanpa tambahan-tambahan mampu untuk menyelamatkan. Benar. Karena firman itu hidup, penuh kuasa serta lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan rangkum bersama hadirin. Kita ingin tahu apa itu jalan keselamatan, jalan paling sederhana yang ayat 8-10 jabarkan bagi kita. Ini adalah jalan keselamatan paling sederhana karena Alkitab berkata jika engkau mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan, percaya dengan hati Allah membangkitkannya dari kematian, kamu selamat. Mengaku dengan mulut bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mengakui karyanya, iman dalam hati bahwa Allah mengutusnya untuk mati ganti kita dan bangkit. Ia telah dibangkitkan dari kematian. Ketika Rasul Paulus menyemangati kita untuk memberitakan sesudahnya dalam menyampaikan kabar itu kepada orang banyak, apa yang ia beritahu tentang memberitakan firman? Dorongan semangat yang manis ketika ia berkata betapa indahnya kedatangan pembawa berita. Aslinya itu adalah kaki para pemberita yang merujuk kembali kepada Tuhan Yesus, pemberita firman yang terbesar, dan setelah naik ke surga, ia mengutus para pengikutnya sehingga aku melakukan sesuatu yang Yesus biasa lakukan. Ini adalah sebuah penyemangat yang hebat bagi kita. Tuhan memberkatimu, terima kasih. Terima kasih Saudara Yosef, kita Tuhan akan lanjutkan menjagamu. diskusi di episode yang selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, jalan keselamatan seperti dijabarkan dalam firman suci sangat sederhana. Kata-kata itu dekat dengan Anda. Sangat dekat dengan Anda di dalam mulutmu, bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Alkitab tidak menawarkan kita suatu tuntunan untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk keselamatan. Tidak memintamu untuk membayar mahal atau murah untuk memperoleh keselamatan. Anda tidak dituntut untuk mempersembahkan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Anda tidak dituntut untuk melakukan apapun kecuali bahwa Anda menerima firman iman. Firman iman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Ketika Anda mengatakan kepada Allah, "Oh Tuhan, aku percaya apa yang Kau katakan tentang putramu dan tentang dirimu sendiri. Aku percaya apa yang Kau katakan tentang jalan keselamatan yang sangat sederhana ini. Aku percaya pada karya Kristus bagiku. Aku menetapkan kematian Kristus di kayu salib untuk diriku, untukku pribadi. Di saat ini, di kasus ini, Anda selamat." Jadi, saya berharap Anda memikirkan lagi tentang apa yang Anda miliki, tentang metode-metode untuk memperoleh keselamatan. Tidak ada metode manusia untuk memperoleh keselamatan. Satu-satunya cara adalah dengan mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.